Banyak orang mengira, badai terbesar dalam sebuah rumah tangga adalah pengkhianatan atau kemiskinan. Namun, mereka lupa pada satu senjata kecil yang tak bertulang, namun mampu memutus urat nadi kebahagiaan lebih cepat daripada pedang manapun. Lidah. Di rumah ini, udara terasa berat. Bukan karena debu, tapi karena ribuan kalimat tajam yang menggantung di sudut plafon, menunggu untuk dijatuhkan. Kita sering mendengar bahwa kata-kata adalah doa, tapi bagi Aris, setiap pagi adalah upacara penyiksaan. Istrinya, Sinta, memiliki kecantikan yang memikat mata, namun ia juga memiliki mulut yang setajam silet. Silet itu tidak melukai kulit. Ia menyayat harga diri. Ia memotong rasa percaya diri seorang suami yang sudah babak belur dihantam kerasnya dunia. Ia merobek sisa-sisa kasih sayang hingga yang tersisa hanyalah rasa perih yang menjalar ke tulang belakang. Sinta lupa, bahwa setiap kali ia menghina suaminya, ia sebenarnya sedang meruntuhkan atap tempatnya berteduh sendiri. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah batas. Batas di mana kesabaran yang seluas samudra pun akhirnya menemukan tepinya. Batas di mana cinta akhirnya menyerah pada luka yang terus-menerus digores oleh orang yang paling dicintai. Mari kita masuk ke dalam sebuah rumah, di mana kata-kata tidak lagi digunakan untuk memeluk, melainkan untuk membunuh jiwa perlahan-lahan. Selamat datang dalam mulut istri yang tajam bagaikan silet. Sarapan penuh empedu. Sinta membanting piring berisi nasi goreng ke depan Aris. Aris terlonjak kaget namun mencoba tetap tenang. Sinta, sambil berkacak pinggang, makan itu, sama seperti hidupmu, hambar. Aris, astagfirullah, Sinta, pagi-pagi sudah begini, ini ada uang belanja bulan ini. Maaf agak telat karena aku harus bayar cicilan motor dulu. Aris meletakkan amplop di meja. Sinta membukanya, menghitung isinya, lalu melemparkan amplop itu ke wajah Aris. Uang berhamburan ke lantai. Sinta, hanya segini, kamu itu kepala rumah tangga atau pengemis di lampu merah. Lihat tetangga sebelah, istrinya baru pamer tas branded. Aku, mau beli daster baru saja harus nunggu kamu lembur sampai tipes. Aris, suara bergetar, aku sudah berusaha, Sin. Perusahaan lagi efisiensi. Sinta, efisiensi itu alasan laki-laki mandul prestasi. Mungkin otakmu memang cuma mentok di gaji UMR. Kalau tahu begini, dulu aku terima lamaran Pak Hardi. Sekarang aku pasti sudah jadi nyonya, bukan babu di rumah kumuh ini. Dina masuk ke ruang makan, matanya sembab. Dina, Mama, jangan marah-marah. Sinta, membentak, masuk kamar. Dina, kamu sama saja kayak bapakmu, bisanya cuma bikin pusing. Aris memejamkan mata, dia berlutut memunguti uang di lantai dengan tangan gemetar. Luka sang ibu, Bu Ratna datang membawa rantang susun. Dia tersenyum meskipun terlihat lelah setelah naik angkot. Bu Ratna, Sinta, ini ibu masakkan rendang kesukaan Aris. Tadi ibu sengaja buat agak banyak. Sinta, tanpa mencium tangan mertuanya, rendang lagi. Ibu nggak lihat badan Aris makin kurus. Masakan ibu itu cuma santan dan kolesterol. Ibu mau bikin anak ibu mati cepat. Bu Ratna, tersentak, mencoba tersenyum. Ibu cuma mau berbagi, nak. Sinta, berbagi itu kalau barangnya bagus, Bu. Kalau makanan sisa begini, kasih saja ke kucing di pasar. Pantas Aris hidupnya melarat, ternyata mental miskinnya turunan dari ibunya. Bu Ratna terdiam, matanya berkaca-kaca. Dia meletakkan rantang itu di lantai teras dan berbalik pergi tanpa kata. Sinta menendang rantang itu hingga isinya tumpah ke tanah. Aris pulang dengan langkah gontai. Bajunya basah karena kehujanan. Dia membawa map coklat. Sinta, bagus. Jam segini baru pulang. Pasti sengaja kan, biar nggak usah bantu aku urus rumah. Aris, suaranya datar, kosong. Aku dipecat, Sinta. Aku melakukan kesalahan saat input data. Karena pikiranku kacau. Sinta tertawa. Tawa yang sangat menyakitkan telinga. Sinta, dipecat. Hahaha, luar biasa. Kamu memang sampah, Riz. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Laki-laki macam apa kamu ini? Menafkahi istri nggak becus, sekarang malah jadi pengangguran. Kamu mau kita makan batu? Aris, Sinta, tolong sekali saja, dukung aku. Sinta, dukung kamu. Buat apa mendukung pecundang? Kamu itu aib buat aku. Kalau bukan karena Dina, aku sudah ludahi wajahmu dari dulu. Pergi sana, tidur di jalanan juga aku nggak peduli. Aris menarik napas panjang. Ketegangan di wajahnya hilang,
berganti dengan ketenangan yang menakutkan. Dia berjalan ke kamar Dina, menggendong anaknya yang sedang tidur, dan menjinjing tas yang ternyata sudah dia siapkan di bawah tempat tidur. Aris, cukup, Sinta, mulutmu bukan lagi silet, tapi racun yang mematikan jiwaku. Aku pergi, dan kali ini, aku membawa hartaku yang paling berharga, yaitu anakku. Rumah berantakan. Sinta duduk di sofa, memegang ponsel yang tidak pernah berdering. Dia mencoba menelepon temannya. Sinta, ditelepon. Halo, Rani, kamu bisa ke rumahku. Aku, terdengar suara Rani, maaf Sinta, aku sibuk. Lagi pula aku takut kena semprot mulutmu lagi. Klik, telepon mati. Sinta mulai terisak. Dia berjalan ke kamar Dina dan menemukan sebuah gambar di bawah bantal. Gambar seorang wanita cantik, tapi di bagian mulutnya ada gambar silet yang mengeluarkan darah. Di bawahnya tertulis, Tuhan, tolong tutup mulut mama supaya papa nggak nangis lagi. Sinta meraung. Dia menyadari bahwa dia sendirian di istana, yang dia bangun dengan makiannya sendiri. Sinta berdiri di depan pintu rumah Bu Ratna yang sederhana. Dia melihat Aris dan Dina tertawa di dalam sambil makan bersama Bu Ratna. Suasana begitu damai, sesuatu yang tidak pernah ada di rumah Sinta. Sinta mengetuk pintu. Aris membukanya. Wajahnya kini terlihat lebih segar, namun matanya menatap Sinta seperti menatap orang asing. Sinta, sambil menangis sesenggukan, Mas, maafkan aku tahu aku salah. Aku janji akan berubah. Tolong pulang. Aris, bicara dengan lembut namun tegas. Sinta, aku sudah memaafkanmu sejak aku melangkah keluar dari rumah itu. Tapi untuk kembali, aku belum bisa. Aku butuh istri yang bisa menjadi tempat berteduh, bukan tempat mencaci. Aku butuh rumah yang hangat, bukan medan perang. Sinta, tapi aku istrimu, Mas. Aris, dan aku adalah manusia yang punya hati, Sinta. Belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri dulu sebelum kamu mencoba bicara pada orang lain. Saat lidahmu tidak lagi melukai, mungkin saat itu kita bisa bicara lagi. Aris menutup pintu perlahan. Sinta terduduk di tanah, menangis sambil memegangi dadanya yang sesak. Di kejauhan, terdengar suara tawa Dina dari dalam rumah, suara yang kini terasa sangat jauh bagi Sinta.